berjuang. Ketika mereka telah meninggal dunia, kita Indonesia masih punya pejuang baru, saudara. Pejuang kita saat ini namanya Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, pejuang Indonesia, dan juga mereka yang memperjuangkan Indonesia, saudara. Gak kehabisan kita oleh pejuang, dan insya Allah santri-santri di sini pun akan bangkit menjadi pejuang selanjutnya, saudara. Insya Allah nanti akan timbul dari Madura pejuang-pejuang selanjutnya, saudara. Sampai hari kiamat Indonesia tidak akan kosong dari para pejuang, saudara. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sehingga saudara tidak usah khawatir, tidak usah khawatir. Ketika keadaan semakin berat dan lain sebagainya, itu ujian dari Allah untuk memperkuat kita, bukan melemahkan kita, saudara. Maka oleh sebab itu terus berjuang apapun kondisi dan resikonya, sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan yang namanya kemenangan dan juga kebarokahan buat Indonesia, saudara. Saudara dimuliakan oleh Allah, indikasinya sudah ada. PKI itu dulu musuhin ulama, sekarang mulai timbul. Berapa banyak yang musuhin ulama? Kira-kira saya pengen tanya, yang musuhin ulama sekarang, zaman sekarang, ada apa enggak, saudara? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Yang benci dengan ulama ada apa enggak? Yang nggak suka sama pondok pesantren ada apa tidak? Ada apa tidak? Yang teror ulama ada apa enggak? Yang bunuh ulama ada apa enggak? Ada apa enggak? Sehingga saya pengen tanya, siap jaga ulama? Siap jaga ulama? Siap lindungin ulama? Siap kawal ulama? Siap cintai ulama? Siap aktif di majelis mereka? Siap jadi pejuang baru? Siap bangkit? Siap bangkit? Semua angkat tangannya, takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sallu ala Muhammad! Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, dengan takbir Belanda lari, saudara. Dengan takbir yang namanya Jepang lari, saudara. Dengan takbir Indonesia terangkat derajat dan juga martabatnya, saudara. Sehingga takbir di Indonesia tidak boleh surut, saudara sekalian. Takbir di Indonesia tidak boleh merendah, saudara sekalian. Takbir di Indonesia harus terus meninggi dan menggaung ada di mana-mana. Sehingga insya Allah dengan kalimat Allahu Akbar, sehingga kalimat itulah yang akan mengantarkan Indonesia di dalam perjuangan ini sampai di dalam kedudukan daripada kemenangan. Amin ya Rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh sebab itu indikasi-indikasi kebangkitan PKI itu memang betul-betul ada dan nyata, saudara. Cuman saking aja yang perlu sama PKI pengen nutup-nutupin karena mereka mungkin punya jabatan dan kekuasaan. Tapi kita masyarakat sudah melihat bagaimana indikasinya nyata. Bagaimana ulama dimusuhin, bagaimana ulama diculik, diintimidasi, diteror, bahkan ada yang dibunuh. Di Cicalengka juga ada yang dibunuh, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan kasus yang dulu, masih ingat kasus orang gila? Orang gila yang bunuh ulama, masih ingat? Beberapa tahun yang lalu, itu kan sudah termasuk indikasi kebangkitan PKI. Sekarang lagi RUU HIP mau diadakan lagi dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menyongsong, untuk memenangkan, untuk memberikan dorongan PKI untuk bangkit ke Indonesia. Na'udzubillahi min. Dikatakan PKI ini korban, PKI itu adalah korban, PKI itu pahlawan. Innalillahi wa inna ilaihi. Memutarbalikkan fakta, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang bunuh ulama PKI, yang nutup pondok pesantren PKI, yang bakar pondok pesantren PKI, yang suka bakar masjid PKI, saudara. Kok bisa PKI pengen dijadikan pahlawan? Kok bisa PKI dijadikan yang namanya korban? Itu tidak masuk akal dan rasional, saudara sekalian. Maka oleh sebab itu, saudara, Indonesia ini harus bebas dan aman dari PKI. Indonesia harus tidak ada PKI. Indonesia anti PKI, dan kami masyarakat Madura bangga menjadi musuh PKI, saudara. Kira-kira kalau PKI bangkit di Indonesia, biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Siap lawan kebangkitan PKI, siap jaga Indonesia dari PKI, betul. Siap berjuang buat Indonesia, siap mati buat Indonesia, siap tumpah darah buat Indonesia. Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Muhammad. Hati-hati, 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 saudara. Ini nggak boleh didiamkan, nggak boleh. PKI ini bahaya, saudara. Dan ini hal yang tidak boleh didiamkan sama sekali. Sehingga saya pengen tanya, yang menculik daripada para ulama kira-kira PKI bukan? PKI bukan? Yang benci majlis PKI bukan? Yang benci pesantren PKI bukan? Yang suka menculik santri PKI bukan? Yang benci dengan Islam PKI bukan? PKI bukan? Kemudian yang suka membunuh PKI, membakar dan lain sebagainya PKI, sehingga mereka membuat negara dalam negara ada di Magetan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang saya pengen tanya, kira-kira PKI ini penjahat apa pahlawan, saudara?
Penjahat apa pahlawan? Penjahat apa pahlawan? Innalillahi wa inna ilaihi. Faktanya ada, sejarahnya ada, lengkap semua saudara. Sekarang mau diputar balik, PKI dijadikan pahlawan dan korban. Innalillahi wa inna ilaihi. Kira-kira masyarakat Madura nerima enggak dengan adanya RUU HIP? Nerima apa enggak? Yang mana undang-undang ini akan memperkuat gerakan mereka, gerakan-gerakan PKI. Kira-kira terima apa enggak? Terima apa enggak? Biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Siap jaga Indonesia dari PKI. Siap jaga Indonesia dari PKI. Siap jaga Indonesia dari PKI. Siap perang melawan PKI. Siap perang melawan PKI. Siap hancurkan PKI. Siap jaga Indonesia. Siap kawal ulama. Siap jaga ulama. Betul. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, sehingga tidak ada celah untuk PKI bisa bangkit ada di Indonesia saudara. Tidak ada celah untuk ideologi komunis untuk bangkit ada di Indonesia. Maka insya Allah mudah-mudahan PKI dihancurkan sehancur-hancurnya sampai ke akar-akarnya saudara. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Saudara dimuliakan oleh Allah, itulah sejarah singkat saja mengenai kebejatan dan juga kebiadaban PKI. Masih lagi banyak saudara. Maka oleh sebab itu ayo hati-hati. Hal ini tidak menutup kemungkinan kalau kita masih tidak peka, kalau kita di sini masih uncang-uncang kaki merasa aman, hati-hati kebangkitan PKI akan bisa terjadi ada di Indonesia saudara. Maka oleh sebab itu jaga baik-baik Indonesia dengan zikir, dengan majlis-majlis ilmu, dengan masjid-masjid yang begitu ramai dalam ibadah, jaga dengan doa dan juga siap-siap waspada, jaga Indonesia dengan jiwa dan raga, sehingga insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi Indonesia dengan sebaik-baik perlindungan. InsyaAllah mudah-mudahan pejabat-pejabat yang baik mereka akan senantiasa dijaga oleh Allah. Pejabat-pejabat yang tidak baik dikasih hidayah oleh Allah. Kalau mereka menolak hidayah, mudah-mudahan mereka cepat kembali kepada Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, namun terakhir saya rasa sudah cukup dengan beberapa informasi ini tentang masalah PKI, adab, suluk dan perjuangan untuk kita semua. Namun ada hal yang istimewa saat ini buat semua masyarakat yang saat ini hadir. Alhamdulillah, saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Jadi kiswahnya kita sudah bawa, ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Kalau kiswah Ka'bah Anda banyak dapetin, Anda bisa melihat, Anda bisa menyentuh. Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi, dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit saudara. Jangan lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi. Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan magamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin Anda sudah diusir saudara, dikatakan syirik dan lain sebagainya. Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura saudara. Maka mudah-mudahan saat ini berkat daripada Rasulullah, yang belum umrah insyaallah bisa umrah, yang belum haji bisa haji, yang sakit dikasih sehat, yang taklim dikasih barakah. Insyaallah mudah-mudahan kabul semua hajat-hajat kita dunyawiyah wa ukhrawiyah. Amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu alhamdulillah kiswahnya Rasulullah sudah ada di sini. Saya bawa untuk menjadi hadiah. Nanti jangan keluar dulu biar disambut sama salawat ya. Itu kiswah sudah kita bawa, insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih barokah buat kita semua. Dan juga saudara-saudara sekalian, nanti karena begitu banyak, susah untuk tabarruk, nanti tolong dijaga dan dikondisikan ya. Nanti semuanya kita sambut kiswah Nabi, nanti kita bangun nanti ya, kalau sudah salawat kita bangun, kemudian kita sambut dengan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kemudian juga kita akan salam, antum keluarin unek-unek di dalam hati melalui hati ya, sembari nanti kita berikan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, terus diulang-ulang sampai kiswah itu dimasukkan kembali ke kotaknya ya. Kemudian nanti mudah-mudahan semua hajatnya semuanya tawasul dengan baginda Nabi Muhammad. Jangan ada ragu kepada Allah dan Rasulnya, jangan ada ragu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta semua kepada Allah, minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Yang banyak sekalian saudara sekalian, Allah al-Ghaniyu, Allah itu maha kaya. Kalau kita minta sama manusia, manusia ada jenuhnya, manusia ada bosannya. Tapi kalau minta sama Allah, Allah tidak akan pernah memberikan kekecewaan kepada hamba-hambanya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah,
sehingga insyaallah mudah-mudahan dengan kehadiran kiswahnya Rasulullah ini bisa memberikan daripada obat rindu buat kita semua. Insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala dan Rasulullah menjadi saksi bahwa kesannya kita siap untuk berjuang bersama baginda Nabi Muhammad, berjuang untuk Allah dan Rasul. Insyaallah mudah-mudahan para ulama, para kiai semuanya diberikan keridhaan Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkan niat yang baik. Insyaallah mudah-mudahan Rasulullah menjadi saksi. Insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala juga ridha kepada kita semua. Amin ya rabbal. Ayo nanti semuanya boleh berdiri, dan juga nanti kita akan membawa daripada salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pindahin aja dulu. Pindahin dulu aja mejanya. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك. Semuanya keluarkan suara. الصلاة والسلام عليك. الصلاة والسلام عليك. عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك. 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 الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك. الصلاة والسلام عليك. الصلاة والسلام. السلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام 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 عليك يا رسول الله. Mohon kepada panitia dilarang keras jemaah untuk menaik ke panggung demi keamanan kita bersama. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. 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 Panitia mohon demi keselamatan kita bersama dilarang keras jemaah untuk naik ke panggung. Sekali lagi kepada segenap panitia mohon harus mampu mengamankan jemaah, dilarang keras untuk naik ke atas panggung. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kita berselawat bersambung kepada Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Terus menerus menyambung kepada Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya 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 Rasulullah. Panggung takok rempak setoran jemaah dilarang keras naik ke atas panggung. Ngereng berselawat pas sampung aten ke Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Diam dulu, tenang dulu hadirin jamaah sekalian, mohon tenang. Biasanya orang yang berakhlak, orang yang beradab diam di tempat, pandang kiswahnya Nabi, itu yang lebih banyak dapat berkahnya. Jadi biar adil semuanya, nggak usah ada yang megang kiswah, kita lihat aja kiswahnya, dipandang dari jauh, mudah-mudahan semua dapat berkah. Siap tidak? Siap memandang kiswah Nabi? Siap tidak menyentuh kiswah Nabi? Kalau tidak tertib saya nggak bakal buka lagi. Dan saya jamin saya nggak bakal buka lagi di sini. Jadi yang di belakang juga jangan ditarik kiswahnya, nanti rusak. Nanti jatuhnya kurang ajar sama Rasulullah. Iya.
Ana nanti kasih izin, ada nanti beberapa toko saya izinkan untuk mencium, tapi jangan ditarik. Kalau ditarik Ana nggak kasih izin, nanti rusak. Ayo kita pajang dulu kiswahnya, jangan disentuh ya. Nanti buat para tokoh-tokoh dikasih kesempatan di dalam ruangan, ya. Ayo, assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. 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 والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. Mudah-mudahan semua yang memandang kiswah Nabi bisa berangkat umrah dan haji. Mudah-mudahan semua yang memandang kiswah Nabi dan kiswah Ka'bah insyaallah berangkat haji dan umrah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Insyaallah kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Insyaallah semuanya dapat berkah ya. Dengan hati yang yakin, insyaallah semua akan berhasil. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, ya Ajwad al-Ajwadil, ya Rasulullah, ya Rabb, Engkau sebagai saksi kami para pecinta Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, saksikan ya Rasulullah, saksikan ya Rasulullah, saksikan ya Rasulullah kami cinta kepadamu ya Rasulullah. Saksikan ya Rasulullah masih banyak pecintamu di Madura ya Rasulullah. Isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, syafa'ati kami ya Rasulullah, syafa'ati orang tua kami ya Rasulullah, syafa'ati guru-guru kami ya Rasulullah, syafa'ati keluarga dan keturunan kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bila kau tak menemukan kami di belakangmu, cari kami, syafa'ati kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, jangan haramkan mata kami memandang wajahmu ya Rasulullah. Jangan haramkan tangan kami menjabat tanganmu ya Rasulullah. Jangan haramkan tubuh kami dipeluk olehmu ya Rasulullah. Jangan haramkan diri kami dari syafaatmu ya Rasulullah. Syafaati kami ya Rasulullah. Ya Rabb,
Engkau sudah pisahkan kami dengan Nabi melalui zaman dan jarak, ya Allah. Jangan pisahkan kami lagi, ya Rabb. Takdirkan ya Allah, takdirkan ya Allah, malam ini ada di antara kami yang mimpi Nabi Muhammad. Takdirkan ya Rabb, malam ini ada di antara kami yang bisa berjumpa dengan Sayyiduna Muhammad. Ya Rabb, takdirkan ya Allah, kami dan orang tua kami ya Rabb, bila wafat yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah Nabi Muhammad. Ya Rabb, izinkan Nabi Muhammad hadir saat sakaratul maut kami ya Allah. Izinkan Nabi Muhammad hadir saat nazak kami ya Allah. Izinkan Nabi Muhammad hadir saat perpisahan roh dengan jasad kami ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, izinkan Nabi Muhammad hadir saat kami dikuburkan ya Rabb. Izinkan Nabi Muhammad hadir saat kami ditanya oleh munkar nakir ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, undur ilaina ya Rabbi, undur ilaina ya Rabbi, undur ilaina bi'ainika rahmah wa la tandur alaina bi'ainika al-azab. Ya Rasulullah, undur ilaina, undur ilaina bi'ainika al-mahabbah wa la tandur alaina bi'ainika al-ghadabah. Ya Rabb, pandang wajah kami satu demi satu ya Allah dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Rabb. Ya Rasulullah, pandang wajah kami satu demi satu dengan pandangan cinta dan rindu-Mu ya Rasulullah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkan keinginan kami ya Allah. Kabulkan harapan kami ya Allah. Dan harapan tertinggi kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan semua umat Islam dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbana katawassafa bi Muhammadin, ikfir lana ya sami'an li du'ana. Ya Rabbana katawassafa bi Muhammadin, ikfir lana ya sami'an li du'ana. Ya Rabbana katawassafa bi Muhammadin, ikfir lana ya sami'an li du'ana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyaril Fatihah. Bicara soal budaya, saya jadi ingat ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang jurnalis dari Swedia kalau nggak salah, yang bernama Juri Lina. Jadi Juri Lina ini menulis sebuah buku, judulnya Architect of Deception. Napa? Ya wis ngono iku lah. The Consulate The Consulate, beda pengucapan, beda arti loh Bu, atos-atos loh, kena wong Blitar dadi kon sapa muni ku. The Consulate History of Freemasonry. Kulo niki gak tapi pinter cara Inggris ahline. Tapi paling tidak artine niku ngeten, nek cara Surabaya niku terjemahane niku dadi niki Architect of Deception. Deception niku penggorowan, napa penggorowan? Penipuan. Pembohongan. Tadi buku niki nyeritakno tentang nggih isine ngoten niku, panjenengan pun saged membayangkan dugi judule tok niku pun ketinggal. Nggih isine napa buku niku. The Consulate History of Freemasonry. Sesuatu napa kok dibalik Freemason sejarah yang disembunyikan dari Freemason. Freemason ini kula nek ningali tenggene Mbah Google. Freemason itu salah satu organisasi yang kerap diidentikan dengan teori konspirasi, nggih, yang ada kaitannya dengan kelompok-kelompok orang Yahudi. Lah niku ada satu
paragraf yang ini sangat-sangat viral sebenarnya. Niku isine ngeten. Jadi mereka orang-orang Freemason ini punya teori kalau ingin menguasai sebuah negara, menjajah sebuah negeri, itu harus mengerjakan 3 hal. Coron itu wonten 3. Napa? Setunggal, kaburkan sejarahnya. Napa? Kaburkan sejarahnya. Terus nomor kali, hancurkan atau hilangkan bukti sejarahnya supaya tidak bisa diteliti, supaya tidak bisa dipelajari apa kebenarannya. Dan yang ketiga, putuskan leluhur mereka, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya. Katakan bahwa leluhurnya adalah orang yang primitif, katakan bahwa leluhurnya adalah orang-orang yang sesat, katakan leluhurnya adalah orang-orang yang kafir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah, nek ningali tulisane Mbak Yu Lina niki wau, niki sampun kedadian napa dereng? Sudah terjadi apa belum di negeri kita? Niki sampun terjadi. Dan jejak orang-orang Freemason itu di Indonesia sudah ada. Sudah ada. Tenggene Jakarta niku enten kuburan wong Londo. Niku nek mboten salah jenenge Dawa Steker. Napa? Niki termasuk tiang-tiang Freemason. Londo. Ya berarti gak angel-angel. Berarti Londo wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Dan ini golongane Freemason. Mungkin dijelaskan secara detail kali Yai Imat. Nah niki alhamdulillah dengan lahirnya PWILS niki, kula harap panjenengan sedaya adalah orang-orang yang memiliki tugas khalifah fil ardh, menjaga bumi Nusantara, menjaga semuanya. Apa yang ada di bumi ini, apa yang ada di atas bumi ini, itu harus dijaga, tentunya dengan cara-cara yang dilegalkan oleh syariat kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, Masya Allah, luar biasa. Pun kulo mboten panjang lebar karena yang kita nantikan sudah hadir sejak siang tadi. Ya. Mudah-mudahan beliau Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa beliau juga termasuk salah satu zuriyah dari Sayyid Asy-Syarif Hidayatullah, salah satu wali songo yang masyhur dengan gelar Sunan Gunung Jati. Kalau ada yang mengatakan wali songo nggak punya keturunan, itu bohong. Bohong. Wong sing duwe keturunan ae kepengin duwe keturunan mana kok? Belum kene ngoten. Lho sing biasa-biasa mawon wis duwe keturunan kepengin duwe keturunan mana? Carane nikah lagi. Lho kok bisa dikatakan wali songo tidak punya keturunan? Ini dari mana? Habis itu diralat punya keturunan tapi dari perempuan. Lah kalau dari perempuan itu putus. Siapa sih ngomong keturunan teko wedok itu putus?
Lah perasaane metu iku teko metu teko bolongane watu ta. Ini juga termasuk salah satu ajaran yang menyesatkan. Termasuk salah satu dari 3 yang saya sebutkan tadi, mengaburkan sejarah, menghancurkan bukti sejarah, putuskan dengan leluhur, termasuk wiritan-wiritan yang kemudian dibelokkan tawasulnya. Lah itu termasuk memutuskan setrum mata rantai dengan leluhur. Yang kaitannya dengan nasab, sudah jelas. Tidak ada dalil satupun yang menyatakan bahwa status kezuriatan, status keturunan siapapun dari jalur perempuan itu adalah putus. Tidak ada. والذي خلق من الماء بشرا Allah itu menjadikan manusia itu minal ma. Emak niku sanes emak benten. Emak niku tenaga kerjai. Niki minal ma saking tuyo. Tuyo sing dimaksud teng mriki nggih menika nutfah. Man. Lah sing duwe mani niku nggih tiyang jalur, nggih tiyang estri. Sami-sami enggak ada mah. Nek tiang jaler niku sebutane sperma, nek tiang estri sebutane napa? Nah, lha niki nek kepanggih ditakdiraken dados menungso faja'alahu nasaba. Memang ada manusia lahir tanpa ayah, tanpa ibu, ada. Siapa? Nabi Adam. Ada lagi manusia lahir muncul ada ibu tanpa bapak, tanpa ayah. Sinten? Nabi Isa. Nah, ini memang diciptakan oleh Allah dalam rangka Allah menunjukkan kemahabesarannya khusus. Lah nek misale teng napa desa napa niku? Kembang Arum. Kembang Arum. Kok ono menungso lahir ono ibu etok tapi gak ono bapak, lah niki baru konslet. Tanda tanya besar. Terus niku wow. Yang ini ki ngomong langsung disurati gini langsung. Iya, kalau bedanya kalau dibentak wong wedok gini nih. Langsung goblok dada. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nggih. Pun niku wau sing penting sampun nyampe pesan-pesannya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, usia panjang. Nggih. Uripe barokah kabeh, barokah napa iki? Wis pokoke barokah ngono wis pun. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu Muhammad.